Oke, selamat pagi pendengar setia Radio Berita Klasik, khususnya pendengar setia acara Through the Bible. Ya, selamat pagi dan kita berjumpa lagi di udara bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri. Dan pagi hari ini, sebagaimana biasa, acara Through the Bible yang direncanakan dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, ya, pembahasan Injil Matius hingga Kitab Wahyu, itu tiba di 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinanmu, mohon berkatmu untuk akal budi yang Tuhan berikan pada kami, agar dapat kami pakai dengan maksimal untuk kemuliaan namamu, untuk memikirkan firman-Mu, untuk merenungkan perintah-perintah-Mu, sabda-Mu, sehingga kami Tuhan dapat melakukan kehendak-Mu. Pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ya, Lilin akan membacakan ya, ayat 1 hingga 9 dari pasal 3 1 Korintus ini. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekalipun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Di pasal 2, Rasul Paulus sudah menjelaskan habis-habisan tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Bahwa oleh karena Roh Allah tinggal di dalam kamu, mestinya kamu manusia rohani. Mestinya kamu jadi penuh pengertian. Karena manusia rohani menilai segala sesuatu, katanya. Manusia rohani bisa memahami segala sesuatu. Memahami perkara rohani dan juga perkara duniawi. Sementara manusia duniawi hanya memahami sebagian saja, separuh saja, yaitu perkara duniawi. Tidak bisa memahami perkara rohani. Jadi itu dasarnya, ya. Mengapa? Karena manusia rohani itu masih tetap tinggal di dunia, sementara dia ada Roh Allah tinggal di dalamnya, sehingga dia menjadi manusia rohani dan dia memahami perkara-perkara dunia ini karena dia memang masih tinggal di dunia. Sementara itu dia juga memiliki kemampuan untuk memahami perkara rohani karena Roh Allah tinggal di dalam dirinya. Itulah sebabnya di pasal 2 ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya. Jadi karena orang lain, orang dunia tidak bisa menilai manusia rohani, karena hanya menilai separuhnya dia. Separuhnya dia, yaitu aspek duniawinya saja, itu salah terus gitu. Sementara manusia rohani bisa menilai manusia duniawi dengan tepat karena dia bisa melihat perkara rohani maupun duniawinya. Nah, di sini Rasul Paulus sampai di sini menyindir mereka. Nah, katanya, dan aku, saudara-saudara,
pada waktu masih bersama dengan mereka, ya, waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, ya. Memang waktu itu, ya. Jadi karena mereka baru, tetapi hanya dengan manusia duniawi, ya, manusia duniawi yang belum mengerti kebenaran, yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi mereka belum dewasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa ya, di dalam kekristenan, di dalam kerohanian itu perlu pertumbuhan progresif, ya, progresif. Jadi iman itu bertumbuh, ya. Iman bertumbuh dengan apa? Dengan pengajaran, ya. Dengan pengajaran. Jadi dengan pengajaran iman itu bertumbuh. Dan itu seharusnya demikian, ya. Bahwa iman itu bertumbuh melalui pengajaran. Pengajaran doktrinal. Nah, iman bisa nggak bertumbuh dengan yang lain-lain itu? Dengan kesaksian lah, ya, melalui dikasih pekerjaan, dikasih pelayanan. Nah, semua itu memang bisa, tetapi itu pertumbuhan yang tidak sehat. Pertumbuhan yang tidak sehat. Nah, sesungguhnya banyak orang tanya sebenarnya iman itu apa? Ya, iman itu adalah sebuah sikap hati. Iman itu sikap hati, sikap percaya, ya, sikap hati percaya. Nah, percaya apa? Ya, percaya kepada sesuatu yang didengar. Ya, iman katanya. Tanpa ini, ya, iman tumbuh dari mendengar. Iman tumbuh dari mendengar. Jadi mesti mendengar dulu baru bisa beriman. Nah, kemudian kita tahu komposisi iman itu apa? Nah, iman terdiri dari apa saja? Iman terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Nah, jadi jikalau seseorang dikatakan beriman, dia mestinya mempunyai pengetahuan atau pengenalan, ya. Kemudian ada perasaan yang berkenaan dengan itu, dan kemudian ada timbul kehendak. Nah, orang itu barulah namanya beriman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, iman itu mirip-mirip, ya, mirip-mirip dengan kita bilang cinta, ya. Karena cinta juga sebuah sikap hati, perasaan hati gitu. Ya, iman juga sebuah sikap hati atau perasaan hati gitu. Jadi kalau cinta dari mata turun ke hati katanya. Ya, jadi melihat, ya, atau mendengar, ya. Mendengar, melihat. Nah, itu pengenalan, ya, pengenalan, knowledge, ya. Nah, kemudian knowledge ini yang berikut ini bisa mempengaruhi perasaan. Jadi kalau seseorang melalui pandangan pertama, ya, mulai sedikit jatuh cinta, sedikit saja. Nah, kemudian penambahan pengenalan itu kalau positif, maka itu akan membuat perasaannya semakin menggebu-gebu, semakin bertambah. Ya, katakanlah dia dapat informasi lagi bahwa laki-laki yang melirik-liriknya itu ternyata adalah seorang manajer, wah, gajinya aja 20 juta lebih, ya, masih single gitu, ya, dan dia seorang yang sangat baik, sangat jujur, ya, ganteng lagi gitu. Wah, ya, perasaannya bisa sampai melayang-layang mungkin, ya. Nah, tetapi kalau informasi yang masuk, misalnya ada seorang wanita dilirik-lirik oleh seorang laki gitu. Kemudian informasi yang masuk itu apa? Ternyata informasi yang masuk itu bahwa ini adalah duda gitu, ya, duda muda gitu, ya. Ternyata wah, dia tuh galaknya bukan main. Istrinya dipukulnya habis-habisan sehingga sudah pada lari gitu, ya. Jadi nah, informasi begini, ya, malas kerja gitu. Wah, apakah perasaannya akan positif dan menggebu-gebu? Enggak, ya, perasaannya pasti, wah, ini bahaya nih, gua dilirik-lirik orang macam begini ini. Nah, jadi perasaannya akan negatif malah. Nah, dari pengenalan akan mempengaruhi perasaan, dan perasaan akan mempengaruhi kehendak. Kalau yang positif, perasaannya makin positif, kehendaknya itu adalah apa? Ingin ketemu, ya, ingin dekat dengan dia. Tapi kalau kehendak yang timbul dari ini, ya, timbul dari eh, perasaan yang negatif, ya, itu akan timbul kehendak mau melarikan diri, ya, mau pergi, wah, menghindar saja gitu. Jadi iman terdiri dari pengenalan, perasaan, dan kehendak. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau iman Anda bertumbuh, ya, iman Anda bertumbuh, itu mestinya pengenalan yang positif bertumbuh, gitu. Jadi pengenalan yang positif tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran. Nah, kebenaran, itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari pengajaran, ya, pengajaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Nah, pengajaran firman Tuhan yang bagaimana? Pengajaran firman Tuhan yang ya sungguh-sungguh alkitabiah, dan ya itu akan mempengaruhi perasaan kita yang positif. Nah, sementara ya bisa dari kesaksian segala macam. Wah, saya bilang tadi itu bahaya. Bahaya mengapa? Karena kesaksian itu subjektif, ya. Kesaksian itu subjektif. Kesaksian itu bukan kebenaran yang objektif. Kesaksian pengalaman hidup itu sesuatu yang bersifat subjektif. Saya kasih contoh, misalnya sekarang nih Garuda baru terjadi musibah di Jogja, misalnya gitu, ya. Di situ ada 20-an orang meninggal. Nah, sisanya selamat. Yang selamat ini orangnya beraneka ragam, ya. Ada yang Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, ateis juga selamat misalnya. Nah, masing-masing mereka dengan ini perasaan subjektifnya menghayati ini ya terlolosnya dia dari musibah itu. Yang Kristen, wah Tuhan Yesus sudah menolong saya. Yang Katolik sama Bunda Maria sudah tolong dia, ya. Yang Muslim Allah Subhanahu wa taala sudah tolong dia. Yang Buddha bilang Siddhartha Gautama sudah tolong dia. Semuanya begitu, ya. Nah, sekarang yang mana yang benar kalau sudah begitu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi untuk menjadi orang Kristen yang makin bertumbuh dewasa, ketahuilah, kesaksian itu bukan kebenaran objektif. Itu kebenaran subjektif, ya, kebenaran subjektif. Masing-masing menghayati untuk dirinya sendiri, gitu. Ya, seharusnya itu tidak disaksikan di hadapan jemaat dan dijadikan standar kebenaran. Tidak, ya. Nah, orang Kristen yang pertumbuhan imannya didasarkan atas kesaksian macam begini, ini bukan pertumbuhan iman yang wajar, bukanlah pertumbuhan iman yang sehat, gitu. Karena itu bukan kebenaran, gitu. Ya, itu bukan kebenaran yang objektif. Nah, kalau Alkitab, pengajaran firman Tuhan, doktrin, nah itu pengajaran yang objektif. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah katanya Rasul Paulus bilang, ya, jemaat di Korintus, waktu mereka percaya Tuhan, mereka masih bayi, katanya, masih bayi. Nah, susulah yang kuberikan kepadamu, ya bayi ya dikasih minum susu, ya, bayi langsung dikasih daging gitu nanti keselak, ya. Nah, nggak bisa, ya, susulah yang saya berikan kepadamu, katanya, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, ya. Kamu belum dapat menerimanya, kamu minum susu, ya, kamu minum susu, kamu orang Kristen yang masih bayi, gitu. Ya. Dan katanya sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini sakit ini, ya. Sakit ini. Karena apa? Kok nggak pernah dewasa gitu? Sampai sekarang kamu masih belum bisa makan daging, ya toh. Kamu ini anak yang kelewat pelan pertumbuhannya, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Sudah berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun, ya? Dan apakah Anda sudah jadi orang Kristen yang dewasa? Nah, kalau tidak pernah dewasa, ada something wrong ini, ya. Mungkinan Anda memang tidak pernah mendewasakan diri, Anda tidak ikut pengajaran firman Tuhan dengan baik di gereja, atau gerejanya yang salah, gitu. Jadi antara dua ini, ya. Kalau orang lain pada bertumbuh di dalam jemaat, Anda sendiri tidak bertumbuh, itu berarti Andanya yang salah, gitu. Tapi kalau gereja semuanya rata-rata tidak bertumbuh, gitu, nah itu gereja yang salah. Berarti gembalanya tidak mengajar dengan baik, ya, sehingga jemaatnya nggak dewasa-dewasa, gitu. Jadi pengajarannya kurang, gitu, ya. Nah, di sini katanya, karena kamu masih manusia duniawi, katanya, kamu belum bisa makan daging. Ternyata kamu ini masih manusia duniawi, malah bukan cuman bayi, masih manusia duniawi. Berarti belum ada Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Waduh, ini bisa gawat ini, ya. Nah, sebab, ya, jika ada di antara kamu ada iri hati, ya. Nah, iri hati ini sesuatu yang tidak boleh. Iri hati itu adalah sesuatu yang timbul dari hati, ya. Dan perselisihan
perselisihan, bertengkar ya. Kemudian katanya ada lagi yang katanya ya, bagaimana kamu ini, kata Rasul Paulus ya toh, menunjukkan bahwa kamu ini masih manusia duniawi, kamu masih kayak anak kecil gitu ya, enggak. Saya golongan ini, saya golongan itu. Itu masih anak kecil gitu ya. Saya orangnya ini gitu. Itu manusia, masih manusia duniawi. Itu masih anak kecil ya, anak kecil rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya, di dalam satu jemaat kalau ada penggolong-golongan begitu, itu berarti jemaat di situ belum dewasa ya. Bisa jadi ya, banyak jemaat seperti Korintus, walaupun mereka nggak mau kasih nama jemaatnya Korintus, kasih namanya jemaatnya yang canggih-canggih gitu, Antioquia gitu, ya Philadelphia. Itu banyak jemaat yang namanya begitu ya. Tetapi ternyata tidak seperti jemaat di Antioquia, ternyata tidak seperti jemaat di Berea ya, ternyata seperti jemaat Korintus gitu ya, yang di dalamnya banyak perselisihan, di dalamnya banyak iri hati gitu. Nah, seperti yang Rasul Paulus sekarang ini sedang menyindir mereka, sedang menasehati mereka. Kalian ada perselisihan, ada iri hati, ada golongan ini, golongan itu, dia sini punya, itu sana punya. Kamu ini manusia duniawi katanya. Karena apa kan? Bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi ya. Kamu hidup secara duniawi, secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus dan Apolos, itu menunjukkan kamu katanya masih manusia duniawi dan bukan rohani. Jadi katanya, apakah Apolos ya? Apakah Paulus itu? Ya, kata Rasul Paulus ya. Siapa kami ini? Kami hanyalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya ya. Jadi pelayan Tuhan yang membuat kamu jadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi ya, kami ini pelayan Tuhan saja ya. Semuanya ya mengajar, mestinya pelayan Tuhan yang benar firman Tuhan gitu, mengajar firman Tuhan. Dan memang bisa ada perbedaan stylenya ya, bisa ada perbedaan cara mengajarnya dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas ya, ini kebenarannya harus satu, yaitu kebenaran yang berdasarkan Alkitab. Nah, kalau sekarang ini kita berpatokannya lebih jelas lagi, karena firman Tuhan sudah tertulis dan final di tangan kita, sehingga kita jelas pengajarannya. Harus ada ayat-ayat Alkitab yang mendukungnya. Tetapi ada sistem-sistem penafsiran yang harus benar, kompak gitu ya. Ada banyak orang Kristen tidak tahu bahwa menafsirkan Alkitab itu harus melihat Alkitab itu, kebenaran Alkitab itu adalah progresif, kebenaran yang progresif dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu progresif. Banyak orang Kristen tidak melihat itu ya. Banyak orang Kristen hal yang paling dasar saja, yang paling fundamental saja ada masalah. Ya, kita tanya sekarang, Alkitab ini kanon terbuka apa kanon tertutup? Dia bingung gitu. Alkitab harusnya kanon tertutup. Karena kalau kanon terbuka itu dia belum menjadi pengajaran, belum menjadi alat ukur. Kalau dia terbuka, dia bukan alat ukur ya. Kalau tertutup barulah dia alat ukur. Mau nggak Anda beli baju, beli kain gitu di pasar baru misalnya, di mana gitu, Anda diukur pakai meteran. Anda lihat itu tali rafia, itu biasanya orang ikat kardus punya gitu. Mau nggak Anda itu beli kain diukur pakai macam begitu? Nggak mau. Kita mau diukur pakai meteran. Mengapa? Meteran itu sudah ada kepastian 1 meter itu panjangnya segitu. Nah begitu ya. Jadi ya, hari ini Alkitab kita itu adalah kanon tertutup. Kanon tertutup itu artinya apa? Panjangnya sudah pasti dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Nah, kalau panjangnya sudah pasti macam begitu, berarti tidak ada boleh penambahan lagi, tidak penambahan dan tidak pengurangan. Ini adalah alat ukur yang sudah pasti gitu. Nah, alat ukur yang sudah pasti berarti kita percaya bahwa tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi bahasa lidah. Artinya Allah tidak turunkan wahyu lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal yang paling dasar, paling fundamental dari kekristenan ya, paling fundamental.
Nah, kalau untuk hal yang macam begini saja belum dimengerti oleh banyak hamba Tuhan, sehingga mereka pun sok lah gitu ya, wah, pura-pura lalu dapat wahyu, lalu bernubuat segala macam, bohongin jemaatnya. Celakalah orang yang menjadi jemaat dari hamba Tuhan yang sok-sokan macam begitu. Celakalah ya, dia akan dibawa untuk disesatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, siapa Apolos, siapa Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang seharusnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, betul ya. Kalau hamba-hamba Tuhan yang sama-sama mengajarkan kebenaran, maka itu adalah tunjang menunjang ya. Itu adalah tolong menolong gitu ya. Jadi saling melengkapi gitu. Tetapi tidak boleh keluar dari jalur, tidak boleh keluar dari jalur. Semua hamba Tuhan harus mengajarkan dari ayat Alkitabnya, dari ayat Alkitab. Bukan dia dapat wahyu sendiri langsung gitu dari Tuhan, nggak ada yang macam begitu lagi. Wahyu dari Tuhan sudah cukup, sudah sampai kitab Wahyu pasal 20 ayat 21 sudah cukup ya, tidak ada penambahan lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kita semua hari ini yang menjadi hamba Tuhan, kita menanam, menyiram ya, semuanya dari firman Tuhan yang sudah baku, yang sudah final, yang ada di tangan kita, yang bersifat tertulis. Nah, dari situlah baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama ya, sama ya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri ya. Masing-masing akan menerima upahnya, masing-masing akan dinilai pekerjaannya. Sudahkah dia menanam dengan baik ya, sudahkah dia menyiram dengan baik, adakah dia menyiram dengan firman Tuhan ya. Di sini Rasul Paulus kemudian di ayat yang ke-9 dia beralih lagi ya. Dua hal yang dia tekankan ini, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi jemaat Korintus itu adalah ladang ya, diumpamakan tanaman dan diumpamakan juga bangunan. Jadi orang-orang yang melayani di situ itu adalah membangun jemaat itu seperti membangun rumah. Kamu adalah bangunan Allah. Dan ya, nah orang-orang yang melayani Tuhan, wah di sini disebut kawan sekerja Allah ya, kawan sekerja Allah. Nah, banyak kali ya yang jadi hamba Tuhan ini jemaat ini kadang-kadang lucu ya. Pernah saya berkhotbah di satu gereja, kemudian sebelum kebaktian dimulai kita pergi ke satu ruangan berdoa. Nah, satu orang anggota jemaat di situ diminta untuk berdoa. Tahu nggak dia berdoanya gimana? Dia bilang, Tuhan ya tuh, kami anak-anakmu mau berbakti ya, dan hambamu katanya Suento Liao yang akan melayani firman ya. Jadi dianya anak Tuhan, sayanya hamba Tuhan. Jadi sayanya hambanya dia juga gitu ya. Oh, hebat juga saya pikir dalam hati ya. Dia tidak tahu ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 bilang ya, yang melayani Tuhan, yang mengajar itu kawan sekerja Allah. Nah, cuman ya kita tidak mau menuntut begitu ya. Kita rendahkan hati kita. Kita bilang apa? Seperti Rasul Paulus bilang di pasal 4 ayat 1 yang besok kita akan bahas. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Nah, hamba-hamba Kristus. Nah, di pasal 3 ayat 9 ini sini bilang apa? Kami teman sekerja Allah, kawan sekerja Allah. Tapi di pasal 4 ayat 1 bilang hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ya, nah, betul, saya hamba Tuhan ya. Itu adalah sikap merendahkan hati ya, sikap merendahkan hati ya. Tetapi jangan sampai ada jemaat yang berpikir bahwa mereka anak Tuhan ya. Mereka anak Tuhan dan yang khotbah itu hamba Tuhan gitu ya. Jadi hambanya dia juga gitu. Enggak beres itu ya. Itu tidak benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. Nah, jemaat yang dilayani itu adalah ladang Allah ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Dan bangunan Allah, bangunan di mana ada yang meletakkan dasar, kemudian ada yang membangun di atasnya. Nah, itulah pelayanan di dalam sebuah jemaat lokal. Dengar baik-baik, sebuah jemaat lokal. Kita tidak bicara kekristenan secara keseluruhan, karena maunya Tuhan itu adalah satu jemaat lokal, satu jemaat lokal, satu jemaat lokal. Satu jemaat lokal beres, satu jemaat lokal yang lain beres, dan satu-satu jemaat lokal beres. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga.
Nah, mungkin ada yang baru bergabung dengan kami. Lilin akan membacakan dari ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Silakan. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya. Ya, oke, kita lihat pasal 3 dari ayat 10. Di ayat 9, Rasul Paulus sudah berkata, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Jadi jemaat Korintus adalah bangunan Allah. Dan sesuai dengan kasih karunia Allah katanya, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar. Jadi Rasul Paulus yang pertama kali memberitakan Injil di Korintus. Karena dia yang pertama kali memberitakan Injil di Korintus, dialah peletak dasar jemaat Korintus. Dialah bahkan di tempat lain sebenarnya pengajaran Rasul dan pengajaran Nabi itu fondasi jemaat. Jadi jemaat Korintus diletakkan dasar oleh Rasul Paulus, ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi siapa yang memulai sebuah jemaat adalah orang yang meletakkan dasar jemaat itu. Nah, jemaat itu diletakkan di atas dasar apa? Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20, di situ dikatakan, ya, para nabi dan para rasul adalah fondasi jemaat dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jadi jelas sekali. Jelas sekali apa yang terjadi di situ, ya, apa yang dilakukan, yaitu peletakan dasar atas jemaat di Korintus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dikatakan orang lain membangun terus, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya adalah pembangunan, ya, pembangunan jemaat yang terus menerus, ya, di atas. Seperti satu jemaat lokal, Grafe, ya, letak dasar, kemudian orang membangun di atasnya, gitu, dan orang lain membangun terus di atas. Tetapi tiap-tiap orang katanya harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, membangun, ya. Nah, membangun jemaat itu dibangun dengan apa?
Bukan jemaat itu bukan dibangun dengan cerita mimpi ya. Kalau jemaat dibangun dengan banyak cerita mimpi dan lain sebagainya yang enggak benar ya, karena zaman sekarang ini Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui mimpi lagi atau cerita pengalaman ya. Nah, Rasul Paulus menyebut di tempat lain itu di Timotius itu dongeng nenek tua ya. Ada jemaat yang dibangun pakai bahannya itu dongeng nenek tua ya. Jadi ada jemaat yang dibangun juga dengan banyak ini dengan kesaksian artis-artis gitu ya. Jemaatnya dibangun pakai kesaksian artis-artis, Anda bisa bayangkan ya. Nah, ada jemaat yang dibangun pakai kesaksian para selebritis ya tuh, olahragawan ya, diundang supaya jemaatnya dibangun. Itu apa, bahan apa itu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah itu intan permata ya, perak ya, emas ya, atau itu kayu, rumput kering dan jerami? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih tahu ya bahwa bahan yang baik untuk membangun jemaat itu adalah doktrin yang Alkitabiah. Doktrin yang Alkitabiah itu adalah bahan baku yang paling baik. Itu adalah emas murni ya, perak yang berharga ya, batu permata ya. Itu adalah pengajaran Alkitabiah, doktrin ya. Katanya di sini, bagaimana orang harus membangun di atasnya? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus batu penjuru, rasul-rasul dan nabi-nabi adalah fondasi. Artinya pengajaran rasul dan pengajaran nabi adalah fondasi, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Itu dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20. Di situ dikatakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang katanya, entahlah orang jemaat ini di atasnya itu dengan emas, permata, ya, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Dibangun pakai apa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, membangun dengan emas, itu susah itu, ya. Itu susah. Bagaimana kita harus mencari emas? Emas itu susah, ya. Mau gampangnya apa? Gampangnya bangun pakai itu aja, pakai kayu, rumput kering dan jerami. Kita bangun pakai jerami saja, jauh lebih gampang gitu ya. Jauh lebih gampang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu menasihatkan kepada mahasiswa di STT Grafe ya. Kalau engkau mau tamat dari sini, engkau mau menjadi hamba Tuhan dan engkau mau keluar nanti membangun jemaat dengan ya emas, perak dan batu permata, maka sekarang Anda harus bekerja rajin untuk mencari emas, ya, perak dan batu permata dengan belajar yang benar. Banyak hamba Tuhan sekarang nggak mau belajar dengan benar ya. Mereka mau dapat ijazah yang gampang gitu. Mereka mau belajar yang ada nggak yang gampang-gampang ya? Ada nggak yang gampang? Nggak ada. Yang gampang itu memang adalah mendapatkan jerami ya, rumput kering dan kayu, itu gampang. Nah, kalau mau dapatkan emas, permata, batu permata, perak, itu jauh lebih sulit. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu seorang hamba Tuhan yang mau membangun jemaatnya dengan baik, dia harus seorang hamba Tuhan yang rajin. Dia harus seorang hamba Tuhan yang rajin belajar ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua orang tahu bahwa belajar bahasa Yunani itu capek. Semua orang tahu bahwa belajar bahasa Ibrani lebih capek lagi ya. Tetapi jika engkau mau membangun jemaat dengan emas, perak dan batu permata, maka engkau harus belajar yang rajin ya. Maka engkau harus belajar berkhotbah yang baik. Maka engkau harus belajar bagaimana mengajar dengan sistematis. Kalau tidak ya, engkau mau cari yang gampang, ya mau gampang itu adalah ya yang gampang-gampang saja. Oleh sebab itu banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, ini mentang-mentang, tahu nggak? Tadinya itu sudah top gitu, tadinya itu sudah terkenal, ya mantan ustadz katanya, mantan kiai gitu ya, toh. Kemudian jadi Kristen, nggak usah belajar lagi, ya, nggak usah belajar lagi, mantan biksu gitu ya, nggak usah belajar lagi gitu, masuk jadi Kristen, kemudian dibawa sana kemari untuk bersaksi, dan lama-lama bukan cuman bersaksi, lama-lama disuruh khotbah.
Lama-lama apa? Ditabiskan jadi penginjil, jadi pendeta. Nggak pernah belajar mereka. Nggak heran. Akhirnya gereja yang didirikan itu kok ke Islam-Islaman gitu. Nah, satu lagi gereja yang didirikan itu kok ke Buddha-Buddhahan gitu ya. Nah, ada yang dukun loh, bayangkan ya. Dukun ya. Jadi Kristen, nggak usah sekolah apa-apa. Ya pokoknya dia mau gampang aja, gampang. Karena apa? Karena sudah terkenal gitu kan, dukun gitu. Dukun terkenal lagi gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hasilnya mereka adalah membangun dengan rumput kering, ya, kayu dan jerami. Karena apa? Bahannya yang gampangan gitu, yang gampangan. Tapi kalau mau membangun dengan emas, perak dan batu permata, itu agak sulit itu. Itu agak sulit. Itu mesti belajar habis-habisannya. Itu mesti belajar habis-habisan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini, sekali kelak ya pekerjaan masing-masing akan akan nampak gitu. Nah, pekerjaannya akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Pada waktu hari Tuhan akan menyatakan, karena hari Tuhan akan menyatakan, kenapa? Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jikalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Nah, pekerjaannya terbakar, hasil pekerjaannya terbakar, jemaatnya masuk neraka. Ya. Apa artinya pekerjaannya terbakar? Ya, jemaatnya masuk neraka gitu. Orang yang ikut dia ternyata bukan pergi ke surga, ternyata pergi ke neraka. Waduh, ini bagaimana ini ya? Mengapa toh enggak? Karena dia tidak membangun dengan pengajaran yang benar. Karena dia hanya membangun jemaatnya pakai kesaksian melulu. Jadi jemaatnya nggak ngerti doktrin keselamatan. Nah, ini kita mau seminar doktrin keselamatan nih nggak lama nih. Ya, tanggal 19 ini, hari Senin. Ya, nah, kalau jemaatnya tidak mengerti doktrin keselamatan, ya ditanya nggak ngerti, ya ditanya. Nah, saudara, ya kalau kamu mati hari ini, masuk kemana? Pergi ke surga atau ke neraka? Kalau jawabnya, oh masuk surga, masuk neraka, itu bukan urusan saya, itu Tuhan saja yang tahu. Itu orang Kristen nggak ngerti kebenaran gitu. Ya, ada lagi ditanya, bagaimana saudara? Kalau kamu mati sekarang, masuk surga, masuk neraka? Wah, nggak tahu ya. Masuk surga apa masuk neraka katanya. Wah, kalau gitu ini orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Belum diselamatkan. Ada lagi orang Kristen tanya, kalau mati sekarang masuk surga masuk neraka? Dia bilang masuk surga. Alasannya apa? Karena kan saya rajin ke gereja. Masa nggak masuk surga? Ini orang Kristen nggak ngerti kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen ya nggak ngerti kebenaran. Ditanya, kalau mati sekarang masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Alasannya apa? Oh, kan saya sudah anggota jemaat. Kan saya sudah dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal. Ini yang masuk neraka. Ini masuk neraka. Dia tidak mengerti apa yang dia percaya. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, pekerjaannya terbakar. Jemaatnya banyak. Ya, tapi nanti terbakar punya itu. Ya, celakalah orang yang mengikuti hamba Tuhan yang membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, celakalah. Nanti mereka akan terbakar habis semuanya. Ya, mereka akan, ya kasihan sekali ya. Mereka tidak diselamatkan. Mereka hanya dikumpulkan, kemudian diperah susunya gitu. Diperah susunya. Ya disedot ke ini persembahannya diambil ya. Wah, jadi di gereja yang demikian, kalau orang kaya datang dikasih duduk spesial dan lain sebagainya. Ya, tapi saya kasih tahu, kalau orang yang mau benar-benar mau diselamatkan punya, orang benar-benar mau diselamatkan punya, dia harus datang mencari hamba Tuhan yang mengajar dengan benar, hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin yang benar. Nah, kalau tidak, Anda akan pergi ke neraka. Masuk surga itu bukan karena sudah jadi Kristen masuk surga gitu. Anda harus beriman dengan benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan Anda pergi ke gereja yang mengajarkan begini. Anda tenang-tenang, Anda sudah dipilih karena Tuhan sudah memilih orang masuk surga, masuk neraka sejak dunia belum dijadikan, sudah dipilih semuanya ini. Kamu adalah orang yang terpilih. Wah, cuma ditenang-tenangkan hatinya aja begitu, sudah dipilih. Oh, saya sudah dipilih. Ini kebanggaan yang sebenarnya tidak ada dasar apa-apa. Ya, nanti ya ternyata dia masuk ke neraka.
dan dia hangus terbakar. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa celaka bukan ya, menyangka diri masuk surga ternyata nanti masuk neraka gitu. Betapa celaka. Saya paling kasihan orang yang begitu ya. Dia menyangka dia masuk surga, ternyata dia masuk neraka. Hati-hati. Pengajaranlah yang menentukan. Pengajaran doktrin yang menentukan. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh menerima pengajaran doktrin yang benar? Hati-hati ya, hati-hati. Ada cerita. Ini cerita bukan beneran punya. Ya ini hanya cerita untuk membawa kita untuk coba sedikit ngeri gitu. Ada satu orang Kristen ya, dia mati. Loh kok panas sekali? Dia nyangka dia akan masuk surga. Ternyata dia bukan masuk surga. Dia masuk ke neraka. Dia panas sekali dan dia marah. Waduh, pendeta sudah khotbahnya salah sehingga dia salah. Dia percaya salah karena dia sekarang ada di neraka. Dan dia jalan, dia marah-marah pendetanya. Dia ketemu pendetanya di situ. Wah, dia lebih marah lagi. Dia bilang, kamu khotbahnya salah, nggak bener gitu, doktrinnya salah sehingga saya masuk ke sini katanya. Pendetanya pakai tangan taruh di mulutnya. Jangan ribut katanya. Kenapa? Karena ketua sinode juga ada di sini katanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba bayangkan. Nah, di sini ini bukan main-main ini ya. Katanya ini pekerjaannya terbakar. Bukan gedung gerejanya yang terbakar, gitu. Gedung gereja terbakar nggak apa-apa, kita bikin lagi yang baru gitu ya. Kita bikin yang baru. Kalau terbakar, orang Kristen itu semakin dibakar itu semakin berkobar. Ya, banyak orang tidak tahu itu ya. Orang Kristen semakin dibakar itu semakin berkobar ya. Dan berita tentang dibakar itu membuat lebih semangat. Mereka tidak tahu itu ya. Nah. Di sini dikatakan, tetapi ya, yang terbakar itu ia sendiri akan diselamatkan. Kalau dia sudah diselamatkan punya, dia akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Karena apa? Pekerjaannya semuanya hangus dan dia diselamatkan. Kalau dia yang sudah lahir baru, tetapi dia mengajar salah. Tapi kalau dia sendiri belum lahir baru dan mengajar salah, itu sama dengan orang buta menuntun orang buta dan ujungnya masuk ya ke dalam got ya, semuanya itu. Tidak tahukah kamu katanya bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ingat ya, kalau kamu sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, itu ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, jadi jika ada orang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ya, jadi tubuh kita ini bait Allah. Barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Orang Kristen itu tidak perlu putus asa. Ya. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Orang Kristen tidak boleh over stress. Mengapa? Karena orang Kristen ada Tuhan Yesus. Karena orang Kristen ada pengharapan. Karena orang Kristen tahu kalau kesusahan sekarang begitu berat sampai saya tidak sanggup menanggungnya, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Oh Tuhan, ya ini kesusahan yang amat sangat. Ini adalah sesuatu yang sangat berat Tuhan. Saya serahkan kepadamu. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolongmu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu sampai membunuh anak-anaknya kemudian dia sendiri minum racun. Nggak usah. Jangan sampai begitu ya. Karena orang Kristen ada pengharapan. Orang Kristen ada Tuhan yang menolongnya. Orang Kristen yang di dalam Yesus Kristus, Tuhan berjanji menolong. Dan Tuhan berjanji akan menolong kita. Ya, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu katanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kelegaan ya, sungguh indah. Nah, tidak boleh ada orang yang membinasakan bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di zaman ibadah hakikat ini, ya kita tidak menyembah ini Allah di satu rumah gitu. Karena apa? Karena kita menyembah dengan hati. Kita menyembah dengan hati dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Sungguh sesuatu yang sangat indah. Nah, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ya, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang
yang menyangka dirinya berhikmat, ya, menurut dunia ini ada orang yang menyangka dirinya pintar menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, ya. Nah, kalau menyangka dirinya terlalu pintar gitu, sombong, nah seharusnya biarlah dia bodoh, katanya, biarlah dia bodoh, dan ini ya, dan supaya dia baru bisa berhikmat. Mengapa? Karena biasanya hikmat dunia ini, ya, ini hikmat dunia ini adalah hikmat yang diputer-puter ini, filsafat, ya, filsafat. Ada banyak sekolah teologi yang sekarang itu mereka bergeser, ya, bukan lagi berdasarkan pada Alkitab, mereka lebih menekankan filsafat, ya. Filsafat itu adalah hasil pikiran manusia, itu adalah hikmat dunia. Hikmat dunia itu bodoh di hadapan Allah. Ini bukan saya yang ngomong loh, ya. Ini Alkitab yang ngomong begitu. Coba baca di sini katanya, ya, menjadi bodoh supaya ada berhemat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, karena filsafat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ini kutip Ayub, ini Rasul Paulus, ya, dia bilang, ya, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Menangkap orang berhikmat. Orang berhikmat, ya, itu di hadapan Allah itu adalah kebodohan, karena hikmat manusia itu, ya, menurut pemikiran manusia saja, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini halo, ya. Jadi kita lihat, ini ada hal-hal yang di sini yang dijelaskan ini mengenai hikmat, ya. Karena katanya hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ya, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Dan katanya di tempat lain, ini kutip Mazmur, ya. Paulus kutip Mazmur, katanya, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Jadi hikmat orang berhikmat ini, rancangan orang berhikmat itu di hadapan Allah itu sia-sia belaka, ya. Menjaring angin, kalau di dalam ini pengkhotbah dikatakan menjaring angin, gitu, ya. Nah, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, ya. Jadi sekarang Rasul Paulus ingin jemaat Korintus memahami bahwa segala sesuatu, kalau mereka memiliki Kristus, kalau mereka memiliki Roh Allah di dalam diri mereka, maka mereka memiliki segala sesuatu sebenarnya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang berbahagia, karena jemaat yang banyak disinggahi oleh hamba-hamba Tuhan. Karena itu letak Korintus itu adalah posisinya sangat strategis. Jadi banyak orang berpapasan sehingga hamba-hamba Tuhan banyak singgah di situ, sehingga bisa khotbah untuk mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang sebenarnya semestinya sangat kaya, ya. Katanya apa? Sebab, ya, kamu memiliki semua mereka itu, baik Paulus, Apolos, Kefas, baik dunia ini kamu punya, ya. Karena ini Korintus ini ada daerah yang sangat ini hebat perdagangannya. Jadi mereka memiliki dunia ini, katanya. Hidup kamu miliki maupun mati, katanya. Kamu miliki semuanya, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, katanya. Wah, jemaat Korintus nih, jemaat yang Rasul Paulus sebenarnya sedikit menyinggung mereka juga. Kamu punya semua-muanya. Kamu jemaat yang kaya semestinya. Kamu punya Paulus, kamu punya Petrus, kamu punya Apolos, ya. Kamu punya semuanya itu. Seharusnya anggota jemaat di situ tidak terpecah-pecah, tapi mereka memiliki semuanya, gitu. Mereka harus melihat bahwa mereka memiliki semuanya, ya. Tidak ada orang yang berkata, saya pihak Petrus, saya pihak Apolos. Tidak, kamu punya semua-muanya. Maksud Rasul Paulus itu begitu. Apolos kamu punya, Rasul Paulus ya kamu punya, Petrus kamu punya, ya kamu punya semuanya, ya. Itu adalah punya kamu. Punya kalian bersama. Satu jemaat itu haruslah sehati, seia, sekata. Kamu harus bersatu. Semuanya punya kalian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh sesuatu yang indah. Tetapi, ya, katanya apa? Kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik hierarkinya, ya. Kamu miliki semua itu, dan kamu milik Kristus. Jadi kamu harus ingat, jangan sampai lupa, kamu milik Kristus.
Kamu milik Kristus. Kalau kamu sudah diselamatkan, kamu milik Kristus. Kristus telah menyelamatkan kamu dan kamu milik Kristus. Nah, banyak orang berkata, ya sekarang ku nada Yesus, Yesus pun milikku, katanya. Oh, Yesus milik. Tapi kalau Yesus milik kamu, kamu milik Yesus, itu tahu nggak konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau hidup ini adalah milik Yesus Kristus, itu harus kita jalani sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, bukan kehendak kita. Ya, kalau hidup saya ini adalah milik Kristus, ya, hidup saya ini milik Kristus, berarti hidup saya ini harus dijalankan, harus dilewati, atau saya harus hidup hari demi hari sesuai dengan kehendak Kristus. Dan di manakah saya dapatkan kehendak Kristus? Di manakah saya tahu kehendak Kristus? Tahu kehendak Kristus adalah dari dalam Alkitab firman Tuhan. Banyak orang kalau saya seminar tanya, Pak Suento, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Katanya, wah, maksudnya itu adalah apa? Supaya dia kalau dagang itu pasti untung terus kalau kehendak Tuhan. Bukan, ya, bukan. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Saya kasih tahu kehendak Tuhan sudah ditulis jelas di dalam Alkitab. Ya, dia malas membacanya, malah mau nanya sama kita gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kehendak Tuhan yang ada di sini, yang ada di dalam Alkitab ini kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan sudah dinyatakan, sudah dituliskan bagi kita. Kalau kita milik Kristus, kita harus melaksanakan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Dan Kristus adalah milik Allah Bapa. Ini hierarkinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Marilah kita menjadi orang Kristen yang dibangun ya, dan dengan bangunan dengan bahan yang baik. Dan kita pun kemudian setelah kita dibangun dengan bahan yang baik, dan kita pun belajar dengan giat, dan kita pun ikut membangun orang lain. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita semuanya di dalam Tuhan makin hari makin dewasa, tidak minum susu melulu gitu. Kita bisa makan daging dan kita menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Oke, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami ini. Terutama terima kasih untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memimpin hidup kami sebagaimana Engkau janjikan Tuhan. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Dan Tuhan, biarlah kami bertumbuh makin dewasa. Makin hari iman kami makin bertumbuh. Dan kami menjadi orang Kristen yang makin dewasa. Penuh dengan pengertian. Karena pengajaran yang benar. Bukan karena kesaksian yang subjektif. Bukan karena cerita dongeng nenek tua. Tapi karena pengajaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.